Setiap hari, begitu banyak dari kita menghadapi tekanan, tugas yang tak kunjung usai, dan konflik di tempat kerja yang dapat membuat kita merasa terjebak di dalam kecemasan. Stres di tempat kerja bisa muncul karena banyak hal, seperti terlalu banyak pekerjaan. Nah, ketika kita memiliki terlalu banyak tugas dalam waktu yang singkat, maka hati-hati, itu bisa membuat kita merasa stres. Yang kedua, tekanan untuk cepat sukses. Jadi kadang-kadang kita merasa tertekan karena harus mencapai target atau kinerja yang tinggi, terutama jika ada tekanan dari atasan. Hal ketiga yang bisa menyebabkan stres di tempat kerja adalah masalah dengan teman kerja. Konflik atau masalah dengan rekan kerja juga bisa membuat kita stres. Selain itu, ketidakpastian pekerjaan. Jadi kita merasa yakin, atau jika kita merasa tidak yakin tentang masa depan pekerjaan kita, maka itu bisa akan menimbulkan stres. Yang kelima, kurangnya pengakuan dan dukungan. Jika kita tidak merasa dihargai atau didukung oleh atasan atau rekan kerja, maka itu bisa menambah stres. Hal keenam yang bisa menimbulkan stres adalah keseimbangan kerja dan hidup yang buruk. Kesulitan dalam menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan waktu untuk keluarga dan juga untuk istirahat, ini salah satu faktor yang bisa menyebabkan stres. Yang kedelapan, lingkungan kerja yang buruk. Lingkungan kerja yang tidak sehat, seperti kebijakan yang tidak mendukung, atau pelecehan, atau hal-hal lain yang bisa mengganggu emosional kita, itu pun bisa menimbulkan stres. Perubahan teknologi yang cepat. Jika kita harus terus belajar hal baru karena perubahan teknologi, itu pun bisa membuat kita stres. Ketidakjelasan tentang apa yang seharusnya kita lakukan dalam pekerjaan kita, itu bisa membuat kita bingung dan bisa mengakibatkan stres. Hal terakhir yang bisa menimbulkan stres di tempat kerja adalah masalah keuangan, seperti masalah keuangan di luar pekerjaan, utang misalnya. Itu pun juga bisa mempengaruhi tingkat stres di tempat kerja. Tapi tenang, ada 10 cara jitu yang dapat membantu kita melawan stres dan menjalani hidup yang lebih damai di tempat kerja. So don't go anywhere, disimak baik-baik. Inilah rahasia meraih kesejahteraan di tempat kerja, step by step, langkah demi langkah. So bagi yang belum subscribe, ditekan dulu tombol subscribe. Yang harus kita ketahui adalah cari tahu dulu sumber stres kita di mana. Jadi ketika kita mencoba untuk mengatasi stres di tempat kerja, yang pertama harus kita lakukan adalah mengenali mengapa kita merasa stres. Ya mungkin karena pekerjaan yang banyak, masalah dengan teman kerja, atau tekanan dari bos kita. Dengan mengetahui sumber stres kita, maka kita bisa mencari cara untuk mengatasinya. Hal yang kedua, urut prioritas kerja dengan baik. Maksudnya, buatlah daftar tugas dan tentukan mana yang paling penting. Dengan kemampuan kita membuat jadwal pekerjaan kita dan menyelesaikan yang paling penting terlebih dahulu, maka ini membantu kita menghindari rasa terburu-buru dan tentunya akan mengurangi bahkan menghilangkan kebingungan saat kita bekerja. Komunikasi adalah kunci dalam mengatasi stres.
Kalau kita merasa tertekan atau ada masalah di tempat kerja, jangan takut untuk berbicara dengan orang-orang yang bisa membantu, seperti rekan kerja atau atasan. Dengan berbicara, kita bisa mencari solusi bersama-sama. Jangan lupa juga ini, tubuh atau fisik kita ini butuh waktu istirahat. Otak kita butuh waktu istirahat. Kalau terlalu lama bekerja, maka stres bisa muncul. Jadi cobalah untuk mengambil istirahat sebentar setiap beberapa jam. Nah, ini bisa membantu kita merilekskan pikiran dan akan membuat kita merasa lebih segar tentunya. Hal yang kelima adalah berolahraga. Cara bagus untuk meredakan stres adalah ketika kita bergerak, karena tubuh kita akan melepaskan hormon-hormon bahagia yang bisa membuat kita merasa lebih baik. Kita tidak perlu olahraga berat, cukup misalnya jogging atau berjalan-jalan sekitar rumah kita sebentar saja setiap hari, maka itu sudah bisa membantu kita untuk mengurangi stres. Hal yang keenam adalah jangan terlalu keras pada diri sendiri. Don't force yourself. Kadang-kadang kita menetapkan harapan yang terlalu tinggi untuk diri kita sendiri. Ini bisa membuat stres semakin buruk. Cobalah untuk berbicara pada diri sendiri dengan baik dan realistis. Ingat, kita manusia dan setiap orang punya batasan. Jangan paksakan dirimu. Hal yang ketujuh adalah belajar teknik santai. Kita coba praktekkan teknik-teknik santai seperti meditasi, pernafasan dalam, atau yoga. Teknik-teknik seperti ini bisa membantu kita merasa lebih tenang dan santai. Bagaimana kita bisa untuk mengendalikan stres dan rasa gelisah? Hal yang kedelapan adalah dukungan dari teman dan keluarga. Mereka atau teman dan keluarga kita adalah sumber dukungan yang penting. Mereka bisa mendengarkan kita dan memberikan nasihat jika kita membutuhkannya. Terkadang berbicara dengan seseorang yang peduli bisa membuat kita merasa lebih baik. Hal yang ke-10 adalah fokuslah pada yang bisa dikendalikan. Jadi alihkan perhatian kita pada solusi dan tindakan yang bisa kita lakukan dalam memecahkan sebuah masalah. Jangan fokus pada masalahnya, tapi fokuslah pada solusi dan tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Yang terakhir adalah jika kita merasa stres kita ini sudah sangat berat dan sulit diatasi, maka pertimbangkanlah untuk mencari bantuan dari seorang konselor atau terapis. Karena mereka adalah ahli dalam membantu orang mengatasi stres dan masalah kesehatan mental. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.